Mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Poca. Persikabo lawan PSIS Semarang. Bahaya Ciro kalau dapat bola. Jangan pakai bilang. Kasih goreng-goreng. Ciro namanya tapi kasih goreng-goreng berbahaya, banyak cita gol. Kalau PSM gol-gol namanya tapi tidak bisa cita gol. Gimana itu Poca? Kodong ya. Pusing yang saya lihat PSM Poca. Tim kebanggaan kita PSM. Kacau. Stadion kacau. Aduh. Kenapa? Jadi minta mau jawab, saya bicara lagi soal PSM Poca. Biarkan saja dia Alfian yang bicara itu. Yes. Kita bicara saja ini Poca. Kita mau syuting tuh. Iya dong. Masih kasih lagi di YouTube. Jangan ini. Jadi terkenal main di YouTube saya kalau begini. Kalau nggak ada presiden jadi X-Men. Kita cerita-cerita soal perang saja ini Poca. Iya. Saya ini termasuk dari kecil Poca. Suka sekali nonton film perang. Dan berita-berita tentang sejarah perang. Iya. Kan kita juga dulu hidup di asrama tentara Poca tuh. Betul. Jadi Poca besok Tribun Timur edisi 1 Maret. Jadi Februari yang belum menjanjikan telah lalu. Sekarang kita menanti Maret yang insya Allah penuh senyum. Amin ya rabbal alamin. Hebatnya saya nganu. HL-nya tetap PSM Poca karena malamnya besok malam kan PSM tanding lagi kan? Iya. Lawan Sleman. PSS Sleman yang berjuluk Elang Jawa. Elang Jawa, apakah Elang Jawa akan mematuk ayam jantan? Atau sebaliknya, Elang Jawa akan dipatuk oleh ayam jantan? Tapi soal preview PSM itu nanti Kakak Alfian yang menjelaskan saja Poca. Yes. Jadi begini Poca, perkembangan terbaru perang operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Kita jangan membahas soal berapa tentaranya Rusia mati, berapa tentaranya Ukraina karena info-info yang beredar ini juga membingungkan. Kalau kita baca media yang pro Ukraina, dia akan menulis tentang Rusia yang mulai dipukul mundur. Iya betul. Sebaliknya ketika kita baca media yang pro Rusia, mereka juga seperti itu. Betul. Dan di sini propaganda media ini sangat kuat ini Poca. Iya pasti ya. Tapi kita ingin membahas besok adalah tentang keberhasilan Duta Besar Indonesia di Ukraina yang mengevakuasi 31 WNI dari total 153 WNI yang ada di Ukraina. Jadi Poca, data dalam jumpa pers yang dilakukan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Yuda Nugraha tadi pagi, 153 orang Indonesia yang ada di Ukraina itu terbagi di kota Kiev, ibu kotanya Ukraina, 82 orang. Di kota Odessa 25 orang, Chernihiv 9 orang, Kharkiv 4 orang, dan kota Lviv 3 orang. Nah, hari Minggu ini berhasil lagi dievakuasi 25 orang. Sebelumnya kan sudah ada dievakuasi sebelumnya, sudah hari-hari sebelumnya. Hari ini 25 orang lagi dievakuasi ke Rumania dan Polandia. Jadi evakuasi ini Poca di kotanya, misalkan di kota Odessa lebih dekat dari Polandia. Dia dibawa ke situ dulu lah, kan lebih aman gitu kalau sudah lewat garis batas sama Betul. Di sana dia ditangani sementara oleh KBRI Indonesia di negara Rumania atau Polandia. Jadi di Lviv atau kota di sebelah barat Ukraina itu dievakuasi menuju kota Rzeszów, Polandia. 6 WNI tambah 1 warga negara asing yang beristrikan WNI ini kan. Kemudian dari Odessa 25 orang dievakuasi ke Rumania. Pak Imam, ulangi orang Sudiang.
Ah. Kemudian Poca, Iya. Kementerian Luar Negeri memastikan semua WNI yang dievakuasi dalam keadaan sehat. Iya tahu, Pemerintah kan Indonesia orang baik, Poca. Dimanapun Betul. kita pergi orang Indonesia selalu tidak diganggu, toh. Betul. Indonesia terkenal dengan baik, jadi jangan tidak diganggu siapapun Jangan kemanapun. dong. Dan pemerintah menyatakan akan terus mengupayakan evakuasi seluruh WNI dari berbagai kota di Ukraina, menjamin keamanan dan keselamatan seluruh WNI. Kemudian dalam jumpa persnya, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasil Hamianin menyerukan Indonesia untuk menghukum Rusia, membantu Ukraina dengan menghukum Rusia sebagai atas kejahatan perang. Nah, Vasil menyatakan banyak negara di dunia sudah menghukum Rusia, di antaranya dengan memutuskan dari SWIFT. SWIFT itu Pauca, singkatan dari, bukan mobil Suzuki Swift, singkatan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Bahasa Inggris itu bahasa Pauca. Ini SWIFT ini adalah semacam apa ya? Dia yang Financial Messaging Network untuk melakukan pengiriman pesan transaksi atau perintah secara aman antar lembaga keuangan, bank atau non bank. Jadi kalau mau transfer ini kayaknya harus melalui SWIFT ini, Pak Cato. Oh gitu deh. Kemudian menyerukan kepada Indonesia membantu Rusia dengan cara menghukum Rusia dengan cara memutusnya dari SWIFT dan instrumen internet lainnya, menutup bandara dan pelabuhan untuk pesawat dan kapal Rusia. Jadi misalkan ada kapal kargonya Rusia, tuh menuju Indonesia, dilarang. Misalnya kita ikuti ini, tadi tidak boleh kapal Rusia pergi. Susah juga kasihan di mana dia mau berlabuh kalau dilarang. Betul. Atau ada pesawat Rusia, tidak bisa disuruh turun, habis bahan bakarnya bagaimana? Menjatuhkan sanksi ekonomi dan pribadi kepada Rusia serta kepemimpinannya, menutup ruang media dari propaganda Rusia, baik melalui TV, saluran internet dan lain-lain. Nah, banyak negara juga telah memberikan bantuan militer, keuangan, medis dan sipil untuk Ukraina. Jadi ini duta besarnya Rusia bilang begini, Poca. Saya menyerukan kepada Anda sekalian, kayak itu perintah-perintah. Orang-orang Indonesia yang terkasih, bantu Ukraina, bantu dunia untuk menyingkirkan wabah Rusia ini. Rusia ini dianggap wabah, kata Vasil. Dia melanjutkan, apapun dapat membantu Ukraina dalam meraih kemenangan dari Rusia, si binatang buas yang dilumuri darah. Siapapun dapat menyalurkan bantuan, lanjut Dubes Ukraina, dan berharap Indonesia memberikan dukungan Ukraina secara finansial. Kalau Indonesia mau bantu, dananya dapat langsung ditransfer ke rekening bank sentral Ukraina. Jadi minta uang ini. Apa pernah bantuan ke Ukraina? Ini dia minta bantuan, kemudian dia ungkit bantuannya, Poca. Yang pernah dia lakukan dia. Jadi dia bilang lagi Vasil begini, berapapun nilainya sangat berharga bagi kami. Dia juga meminta Indonesia menghentikan propaganda dan kebohongan munafik Rusia yang menggunakan skala jarak di jejaring sosial dan media, serta membagikan kebenaran tentang perang ini dengan semua orang di sekitar melalui jejaring sosial, media massa, dan diantara kerabat. Vasil mengingatkan kembali soal kontribusi Ukraina bagi kemerdekaan Indonesia pada tahun 45-49. Dia ungkit kebaikannya. Sebagai negara sahabat, menurutnya Ukraina selalu membantu Indonesia saat Indonesia membutuhkan, termasuk di saat terjadinya bencana alam baru-baru ini. Pernah kita bantu bencana alam? Tahu? Pernah bantu kan ke saya? Tidak ditahu gitu. Saya bangga menjadi duta besar Ukraina di negara Anda. Maka akan menjadi kehormatan besar bagi saya dan bangsa saya untuk menerima dukungan dan pertolongan dari Indonesia di saat berbahaya ini yang mengancam kemerdekaan serta kedaulatan Ukraina, kata Vasil. Nah, selain Pauca, ada juga kita
wawancara khusus dengan mantan duta besar Indonesia untuk Rusia. Oh, Rusia. Iya, apa dia bilang tahu? Yaitu M. Wahid Supriyadi. Jadi dia tadi ke kantor Tribun Network. Jadi menurut Pak Wahid, kepemimpinan Presiden Rusia Vladimir Putin itu memiliki kesamaan dengan Presiden Republik Indonesia yang kedua, Pak Soeharto. Iya. Jika Presiden Putin mendirikan United Rusia atau Partai Rusia Bersatu, maka Soeharto pernah mendirikan Partai Golongan Karya yang tetap jaya hingga saat ini, toh? Oh, iya tahu. Dia bilang Pak Wahid, Partai United Rusia itu mirip dengan Golkar, didirikan oleh Putin. Kemudian dia bikin partai oposisi tapi sering bantu pemerintah meskipun terkadang juga kritik. Jadi kalau dulu Pak Soeharto dirikan Golkar, kemudian bikin partai oposisi PDIP dan P3 gitu kan, supaya tidak tunggal ki. Cocok tahu, cocok ya. Kemudian Pak Wahid ditanya oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Mas Febi, bilang, sampai kapan konflik antara Rusia dan Ukraina akan berakhir? Wahid tegas menjawab, tidak tahu. Karena itu hanya Putin dan Tuhan yang tahu. Itu presiden. Putin. Kalau Putin udah berhenti. Kalau tidak. Karena tidak ada yang bisa ini. Betul. Tidak ada. Ngeri. Ada deh. Kenapa ternyata itu saya baca juga. Tapi ini kan itu selalu bilang, bacaan-bacaan kita sekarang tentang Rusia dan Ukraina itu tidak bisa terlalu dipercaya, Poca. Iya. Tapi terakhir saya baca tadi sore itu, kenapa NATO juga domba-domba takut sama Rusia? Ternyata Rusia itu punya rudal yang kecepatannya 27 kali dari kecepatan suara, Poca. Berarti kalau kita bilang, Salman, dia sudah 27 kali di sana. Hebat nih. Wah, ngeri. Sekarang ini dia sementara pakai lagi rudal termorabiknya. Yang kayak bom udara begitu. Betul. Ngeri memang senjatanya. Mantap, ini semua ditakut semuanya senjata-senjatanya Rusia. Nah, jadi menurut Pak Wahid, Rusia dan Ukraina itu saudara. Betul. Jadi ini saudara yang bersekelahi ini. Kak saudara Jiwe. Iya. Jadi Pak Wahid ini ditanya, tolong ceritakan hubungan Rusia dan Ukraina saat ini. Jadi Pak Wahid bilang begini, bangsa Ukraina dan Rusia ini sebetulnya bersaudara. Bahkan ibu kota Rusia pernah dipindahkan ke Kiev pada tahun 1882. Jadi memang dari awal mereka sudah satu bangsa. Pada tahun 90 ada pertemuan antara pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Di situ ada semacam janji tidak tertulis bahwa NATO tidak akan memperluas wilayah aliansi. Ya kan? Dalam hal ini mengajak bergabung negara-negara pecahan Uni Soviet kan, yang apa istilahnya itu buffer apa, yang negara-negara penjaganya perbatasannya Rusia itu negara sebelum kau masuk ke Rusia harus lihat negara itu dulu kan. Ya Ukraina Belarusia dan beberapa negara lainnya. Nah, ketika akhirnya Hungaria, Rumania, Polandia masuk ke NATO, dari situ Soviet sudah protes. Mengapa janji tidak tertulis itu diingkari? Betul, tahu. Tapi ya kita tahu Amerika Serikat toh, dia bilang begini, janji itu tidak tertulis. Iya toh? Jadi tidak ada bukti bahwa pernah itu ada janji karena tidak ada tertulis toh, sekedar bicara-bicara. Dulu minta toh jangan aku tulis saya percaya bagi saja, aku percaya, aku bahaya nadi. Jadi menurut Pak Wahid, ceritanya Pak Wahid, tahun 2000 sampai 2007 sebenarnya Presiden Rusia itu dalam hal ini Putin tidak pernah ganggu Barat. Tahu. Bahkan tahun 2020 ingin bergabung dengan NATO tapi ditolak. Dari situ Rusia dianggap musuh bersama. Ketika beberapa negara pecahanan maksudnya ini Uni Soviet masuk NATO, Putin sudah tidak nyaman dalam hal Rusia. Apalagi ketika 2008 Georgia juga bergabung ke NATO. Di situ mulai marah Putin gitu kan. Ini kayaknya janjian ini Minsk apa namanya? Bahwa negara-negara itu semua pecahan Uni Soviet itu tidak akan masuk Rusia.
Jadi ketika Georgia mulai masuk NATO, mulai tambah marah ini Putin. Karena itu tadi saya bilang buffer state-nya, negara-negara penjaganya Rusia kan, Iya. semakin tinggal 3, yaitu Ukraina, Belarusia dan Georgia. Betul. Nah, ini kalau masuk lagi Ukraina, tinggal Tambah Belarusia lagi. mau dengan Georgia. Bahaya Artinya posisinya. kan kalau Ukraina kan itu yang dianu Putin, kalau masuk lagi Rumania berarti NATO bisa bikin pangkalan militer di Ukraina. Betul. Itu sama halnya menurut Pak Wahid. NATO sudah pasang senjata di halaman di pintu gerbangnya Betul Rusia. sekali. Toh. Maksudnya kalau tahu. Mm-mm. Jadi Ya. Jadi itu Poca. Kita besok masih terbit dengan soal Rusia, wawancara khusus dengan mantan Dubes RI untuk Rusia, Pak Wahid Supriyadi. Kemudian tentang PSM yang akan berhadapan lagi dengan PSS Sleman. Nah, tentu kita harap PSS Sleman ini menjadi langkah awal PSM untuk tampil sesuai harapan. Dalam hal ini Poca mulai kita menang. Karena kita semakin terancam ini Poca karena Persipura menang tadi. Kemarin. Iya. Jadi selisih poin dengan Persipura tinggal 4 ya kalau tidak salah ya. jadi dekat. Dan itu berbahaya itu Poca. Kalau kita tidak menang-menang terus, Persipura menang-menang terus, Ada dah. gimana dong? Nah, Terancam bagi sedang. sekarang poinnya Persipura 25, PSM 27. Ya kan? Berarti sisa 4 poin. Bahaya ini. Ya kalau Persiraja sama Persela Lamongan mungkin jauh Milo. Tapi kita masih terancam sama Persipura Jayapura dan Barito yang ada di bawah tak. Iya kan. 20. Apalagi tadi menang. Barito 27, Persipura 25, PSM 29. Jadi kalau kita tidak menang ini besok dan pertandingan selanjutnya Pengoca, Iya. bisa jadi kalau bukan Barito ya Persipura yang gusur kita di posisi 14 dan kita masuk di zona degradasi. Ini sangat berbahaya dengan sisa pertandingan. Berapa sisa pertandingan Pian? 7 mami Dik? Sisa 7 mami Pengoca. Dan dari 7 pertandingan itu Pengoca, PSIS berat kan? Iya. Persija Jakarta. Itu yang ringannya Persiraja, tapi jangan salah Pak. Waktu putaran pertama seri ya Pian ya. Lawan kita di Persipura kemarin menang. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati Pak Uca. Betul. Jadi tapi bagaimana lebih jelasnya soal PSM Pak Uca nanti Alpian yang menjelaskan Pak Uca ya? Iya. Karena saya sudah malas bahas-bahas PSM Pak Uca. Yang gimana? Menang-menang pergi lagi baru dibahas-bahas lagi. Iya, Di. Oke Pak Uca. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Besok datang anu Pak Uca, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Apa saya mau bahas? Besok membahas apa itu tadi dia dalam rangka kunjungannya. Tapi Pak Muhaimin inilah politisi pertama yang mengusulkan supaya pemilu 2024 ditunda. Dan ternyata mendapat dukungan dari Golkar dan PAN. Tapi beberapa partai menyatakan itu inkonstitusional. Betul. Termasuk Bu Sir Rahmi tadi itu ada di opininya itu tidak bisa. Golkar juga, tapi Golkar dalam artian Pak Nurdin Halid juga bilang, wah tidak benar itu kalau ditunda itu. Iya. Demikian Poca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kakak Imam. Kerennya Kakak Imam deh. Kapian. Berapa orang yang di kantor ini? Nah, banyak sekali yang ada. Iya, karena kondisi tidak memungkinkan. Cuaca lagi kurang bersahabat. Garing coto enak-enak teman pasar anak. Iya, positive thinking kisahnya bukan Iya. positive copy. Betul. Itu benar. Jadi
Karena besok main di PSM sudah tadi dibahas sedikit juga sama Bos Imam. Intinya besok 19.15 Wita. Tapi kayaknya enggak tayang di Indosiar itu atau tidak kan kita enggak tahu. Intinya kalaupun dah disiarkan langsung di televisi bisa lewat streaming. Iya. Oh disiarkan. Oh, disiarkan, Ji? Iya disiarkan. Baguslah kita bisa menyaksikan laga-laga penentu ini karena 7 laga terakhir kita. Domba-domba mi. Kalau di Liga 2017, 2018 domba-domba ki karena saling mengejar ki untuk juara. Iya. Dulu tuh. Sekarang ini domba-domba ki supaya lolos dari zona degradasi. Itu tuh serunya. Seru. Sepak bola. Betul, jangan tong kesel mau menang terus juara terus. Nggak, masa mau kayak PSG yang di Liga Prancis tuh Iya. nggak seru ki jadi. Betul. Ya adrenalin terpacu begitu. Iya. Tapi insya Allah optimis PSM bisa Lolos dari lolos degradasi. karena sementara di peringkat ke 14 dengan 29 poin. Persipura baru-baru menang tadi 2-1 lawan Borneo FC, sekarang poinnya 25. Berarti selisih 4 poin. Iya. Makanya besok lawan Sleman insyaallah Joggal optimis anak asuhnya ini bisa meraih 3 poin. Iya. Kenapa? Pertama, beberapa di laga lawan PSS besok itu sejumlah pemain yang sebelumnya absen tuh kan ini 6 laga kemarin. Banyak yang 6 absen. laga sebelumnya itu banyak yang absen, maksudnya bergantian nih, ada yang karena COVID, ada yang Cedera. ada akumulasi kartu kuning, ada yang kena sanksi kayak Iya. Hasim Kipu, ada yang melahirkan istrinya. Abdurrahman ini bisa kembali kecuali Hilmansyah atau yang masih cedera. Iya. Jadi kemungkinan akan turun dengan full tim menghadapi PSS Sleman dan dalam kondisi yang lebih baik begitu, apalagi sudah menahan imbang salah satu kandidat juara tuh Bayangkara FC. Iya. Bagus gimana tuh. Bagus Cuma Ki. kurang beruntung nih tidak bisa cetak gol gitu. Iya. Jadi lawan PSS salah kita meraih 3 poin. 3 poin. Ini juga laga pembuktian juga untuk dua striker yang akan tampil besok toh. Gol-gol di skuad PSM, Wander Luiz di PSS Sleman. Keduanya ini dianggap sebagai striker yang kurang produktif Musim ini. Gol-golnya ya belum ada golnya. Iya. Tapi saya yakin besok gol-gol akan mencetak gol 2. 2 langsung. Iya. Hah? Pakinta girong. Kita Ewak. Iya. Oke, Ewak kok. begitu untuk berita PSM. Terus halaman Makassar. Iya. Ini ada kabar yang kurang baik dari instansi kepolisian ini, namanya Polda Sulsel toh. Iya. Salah satu anggotanya perwira lagi diduga, untuk sementara masih diduga ya. Masih sementara pemeriksaan oleh pihak Propam itu berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP di Bunga. Diduga menyetubuhi anak di bawah umur. Baru kabarnya beda ini ya, masih anak SMP. Kerja di rumahnya begitu. Sebagai asisten rumah tangga. Oke. Tapi ini masih dalam penyelidikan toh. Dan Malas mi karir ka. sudah dijemput langsung, ditahan sementara untuk dimintai keterangan soal kebenaran dari kasus ini. Dan perwira polisi ini yang AKBP itu berinisial M, AKBP M, tugas di Direktorat Polair. Dende. Tidak tahu siapa.
Tapi siapapun pelakunya, pihak kepolisian, utamanya Polda Sulsel itu menegaskan akan menindak secara tegas kalau itu betul-betul terbukti. Toh? Orang lain saja, warga biasa saja yang terbukti ditindak tegas, apalagi ini sudah mencoreng institusi kepolisian. Betul. Jadi sebagai pengayom masyarakat pasti harus bertindak tegas. Iya. Itu dari sama Pengadilan Negeri Makassar juga tadi lockdown, artinya tidak melayani lagi sidang offline karena ada 11 pegawainya COVID-19 termasuk satu hakim. Udah. Di lockdown sampai tanggal 4 Maret. Nah, itu halaman Makassar, terus halaman kampus. Ini kan jelang Mubes Ikatan Keluarga Alumni Unhas. Iya. Maret nanti itu ada tanggal 4 sampai tanggal 6 nanti ini nyata apanya namanya Mubes nyata, Iya. tapi ada beberapa rangkaian acara. Yap. Bukan cuma pemilihan ketuanya nih, tapi ada rangkaian acaranya, diantaranya itu ada simposium. Simposium ini akan menghadirkan 22 tokoh nasional yang akan berbicara, menyampaikan beberapa pandangannya soal keindonesiaan. Ini alumni Unhas semua ini, termasuk Menteri Pertanian sekarang, Pak Sarwasi Limpo, terus CEO Tiran Group yang juga mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, terus Komisaris Utama PTPN 9 Kanda Sarkawi Raub juga, ini juga Ketua IKA Teknik yang juga Direktur Utama PT Nindya Karya, Kanda Haidar Abdul Karim, macam-macam para bupati juga ini, dari Bupati Goa, Bupati Maros, Bupati Bone, Pangkep, Bupati apa lagi nih? Luwu Timur. Luwu Utara. Ya Luwu Utara pada. Kata Indah toh. Sama ada juga Bupati Penajam Pasar Utara. Macam-macam ini banyak. Bupati Tarakan juga. Termasuk Termasuk Presiden Demex, men. Weh, Presiden The Maxman juga. Harusnya 23 di sini. Nanti di situ. Tamu spesial. Iya. Gitu. Itu halaman kampus. Yes. Baca nih. Iya. Yang lain jadi segitu tuh. Karena banyak iklan. Iya, Alhamdulillah. Dah makin dulu. Tapi Dah.